Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hamam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya terima kasih untuk waktunya yang diberikan untuk saya mempresentasikan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1. RPP yang saya gunakan yaitu saya mengambil materi pokok yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan submateri cerita kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Untuk kompetensi inti, dalam kompeten K1 kaitannya dengan spiritual, ini KI1 kaitannya dengan spiritual, KI2 itu kaitannya dengan kompetensi sosial, itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. KI3 kaitannya dengan kompetensi pengetahuan, itu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Dan KI4 yang kaitannya dengan keterampilan, itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret. Dari kompetensi inti ini diturunkan ke dalam kompetensi dasar. Kompetensi dasar KI1 yaitu meyakini kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kompetensi KI2 itu menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Untuk KI3 yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, dan untuk KI4 menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dari kompetensi dasar tersebut, saya membuat indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, untuk KI1 mempercayai kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Untuk KI2 menampilkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Untuk KI3 itu tentang dalam kompetensi pengetahuan, itu menganalisis kisah keteladanan Nabi Ayub, itu masuk dalam kompetensi keempat dalam KKO taksonomi Bloom dan Anderson, dan juga menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam itu masuk dalam kompetensi level kedua dalam KKO taksonomi Bloom dan Anderson. Untuk yang keempat dalam kompetensi keterampilan itu menyampaikan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, itu masuk ke dalam P1 ya, level 1 dalam KKO taksonomi Bloom dan Anderson. Untuk materi pembelajaran itu adalah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Saya memasukkan materi utamanya dalam cerita kehidupan Nabi Ayub alaihissalam. Langsung saja kepada media dan sumber belajar. Untuk media itu pendekatannya dalam media dan sumber belajar, ini pendekatannya saya buat yaitu pendekatan saintifik. Model pembelajarannya adalah cooperative learning, dan metode pembelajaran yaitu tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Untuk media pembelajaran itu saya menggunakan laptop, LCD, dan proyektor. Untuk PowerPoint itu adalah Word Wall, itu saya gunakan puzzle dengan multimedia. Untuk sumber belajar yang utama adalah Al-Quran,
yaitu dan juga buku Guru Pendidikan Agama Islam dan buku dipekerti kelas 4, buku siswa Pendidikan Agama Islam dan buku dipekerti kelas 4, dan bahan belajar online dari internet dan sumber lain yang relevan. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi dalam RPP yang saya susun, nah ini tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran pengamatan gambar, tayangan video serta dengan diskusi, informasi dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran cooperative learning dalam mempelajari materi pokok kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Peserta didik diharapkan dapat memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dari berbagai sumber belajar dengan penuh tanggung jawab dan santun selama kegiatan pembelajaran dan mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan teliti dan memiliki sikap responsif atau berpikir kritis melalui diskusi dalam kelompok dengan baik. Dalam pembelajaran saya rancang itu, dalam pembelajaran ini saya rangsang dalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan itu ada orientasi pembukaan, itu guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam dan berdoa. Itu termasuk dengan muatan pendidikan karakter, yaitu religiusitas. Saya bantu share screen dah. Yang kedua, guru menyapa peserta didik untuk menciptakan keakraban. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan kelas seperti presentasi, tempat duduk, dan perlengkapan lainnya. Itu juga termasuk dalam muatan pendidikan karakter atau yang sekarang lebih dikenal dengan profil pelajar Pancasila, termasuk dalam kedisiplinan. Yang berikutnya persepsi pendahuluannya dan motivasi. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik. Guru mengaitkan materi pembelajaran. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Dalam persepsi dan motivasi dalam RPP saya itu yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang akan dilakukan. Itu termasuk dalam critical thinking dan communication 4C, itu dalam pembelajaran abad ke-21. Pemberian yang berikutnya itu pemberian acuan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Berikutnya, guru menyampaikan tahapan-tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, serta menyimpulkan. Yang berikutnya, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil dengan memilih seseorang peserta didik sebagai ketua kelompoknya. Nah, untuk kegiatan inti saya coba dengan kegiatan dengan pendekatan saintifik, yaitu dengan tahapan itu stimulasi, problem statement, data collecting, data processing, dan verification. Nah, itu untuk stimulasi atau pemberian rangsangan itu saya karena dalam PTK saya yaitu dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 semester 1 di SD Negeri Giripurno 1 Borobudur Magelang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dalam kegiatan inti saya menyertakan diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Nah, untuk diferensiasi konten ini saya menyajikan untuk menyampaikan berupa video, gambar untuk kelompok-kelompok yang sudah saya bagi menjadi 3, yaitu kelompok audio, visual, dan kinestetik sesuai dengan gaya belajar mereka. Untuk problem statement atau identifikasi masalah, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan materi melalui LKPD.
itu juga termasuk dengan critical thinking. Data collecting atau pengumpulan data, peserta didik diberi kesempatan untuk mencari dan membaca dari berbagai referensi atau berbagai sumber belajar guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Untuk data processing atau pengolahan data, peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok belajar secara heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa atau 6 siswa untuk mengolah data hasil pengamatan dengan cara berdiskusi. Peserta didik menyelesaikan LKPD yang telah disediakan secara kelompok untuk menganalisis materi pelajaran. Peserta didik diamati dari diberi bimbingan oleh guru jika dibutuhkan selama mengerjakan LKPD. Dan untuk verifikasi atau pembuktian, peserta didik melakukan tanya jawab antar kelompok untuk memverifikasi hasil pengamatannya yang bersifat mencari solusi dari kelompok yang memiliki pendapat yang berbeda untuk membuktikan tentang materi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam, termasuk dalam critical thinking dan communication. Itu, dan terakhir menarik kesimpulan, peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang materi kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dan untuk kegiatan penutup itu melaksanakan refleksi setelah penguatan terhadap hasil diskusi sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Yang berikutnya menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, dan guru menutup proses pembelajaran dengan memberikan pesan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa dan salam. Itu juga termasuk dalam muatan pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila, yaitu religiusitas. Untuk penilaian itu saya masukkan dalam instrumen penilaian, saya masukkan dalam lampiran. Lampiran yang pertama adalah bahan ajar kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Yang berikutnya untuk penilaian, itu pertama untuk penilaian sikap spiritual, itu terdiri dari observasi guru, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Untuk penilaian sikap sosial juga ada observasi guru, penilaian diri, dan juga penilaian antar teman, dan juga sudah disediakan rubriknya. Untuk pengetahuan itu untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajaran, soal-soalnya itu yang pertama ada multiple choice, dan yang kedua ada soal menjodohkan. Untuk keterampilannya juga ada tugas untuk berkelompok, diskusi, dan untuk LKPD ini ada tugas analisis tentang analisis gambar yang menggunakan bookball. Ini saya masukkan ke dalam LKPD. Dan yang terakhir adalah menjodohkan dan diskusi kelompok serta latihan soal berupa multiple choice dan menjodohkan. Mungkin itu dari RPP yang saya susun, saya buat untuk praktek PPL. Itu saja dari saya. Baik Mas, jangan dimatikan dulu share screen-nya. Coba masuk di media ini ya Mas. Tadi secara konsep
kan sudah tahu tadi jenengan ya. Nggih, Pak. Ya, nanti dibetulkan ya seperti miliknya Pak Ahmad tadi cara penyusunannya ya. Oh, nggih, Pak. Nggih. Jadi ini malah balik. Jadi harusnya ditulis di sini di tim jenengan itu di media pembelajaran itu mesti media, kemudian alat dan sumber pembelajaran. Terus nanti media apa saja. Jadi misalnya PowerPoint, Word wall, terus mungkin worksheet, lembar kerja gitu. Nah, kemudian alat pembelajaran itu kalau pakai laptop dan LCD gitu ya. Iya, Pak. Nah, terus oke, jadi secara konsep sudah tahu tadi. Terus ini scientific, sampean jelaskan itu sekarang. Apa itu scientific? Sain tulisannya Mas ya, bukan scientific tapi scientific, sain pakai Nggih, kerang ini, Pak. ya I. Oke. Pendekatan saintifik yaitu pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013, yaitu pembelajaran di mana menuntut pembelajaran itu menjadi aktif, kreatif dan menyenangkan. Yang dulunya teacher center, tapi sekarang menjadi student center. Itu terdiri dari 5 langkah. Yang pertama stimulasi, problem statement, data collecting, data processing dan verifikasi. Itu kalau scientific dalam artian meneliti ya. Kalau dalam mengajar gimana? Ada tahapan-tahapan sampai yang terakhir mengkomunikasikan itu loh. Itu mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasikan dan mengkomunikasikan, Pak. 5M biasanya dikenal dari itu. Nah, kalau itu apa itu? Itu bukan apa, Pak? Bukan, Mas. Pripun, Pak? Yang tadi itu. Yang terakhir mengkomunikasikan itu bukan scientific itu. Atau membuktikan, nggih, Pak. Oke. Terakhir coba jenengan jelaskan beberapa teori belajar yang dikuasai. Untuk teori belajar yang ada itu ada teori belajar behavioristik, humanistik, konstruktivistik dan kognitivistik. Yang saya tahu untuk teori belajar behavioristik yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu secara berulang-ulang dengan tujuan untuk adanya perubahan perilaku atau tingkah laku. Untuk humanistik yaitu pembelajaran yang dirancang untuk memanusiakan manusia atau peserta didik. Pembelajaran itu dengan perspektif peserta, guru tidak bisa memaksakan pembelajaran itu harus demokratis dan humanis begitu. Dan konstruktivistik seperti Bapak sampaikan tadi, yaitu anak sudah ada basic pembelajaran, akhirnya kita membangun pembelajaran dari yang ada basic digabungkan menjadi pengetahuan yang baru. Untuk kognitivistik itu pengetahuan begitu, Pak, interaksi pembelajaran yang dilakukan untuk intinya untuk menambah pengetahuan gitu, Pak. Saya lupa untuk kognitivistik. Tadi kan udah tak jelasin. Lupa. Sepaneng. Jadi kognitif itu melibatkan ini, Mas, tentang kemampuan dan daya nalar siswa. Jadi proses berpikir, jadi lebih menitik beratkan kepada pengembangan nalar dan pemikiran.
itu kognitif. Baik, selanjutnya mohon untuk ditutup itu layarnya, terus diganti kertas sama alat tulis. Nggih Pak, sekedap geser ini. Sudah siap? Insyaallah siap Pak. Ya, sama Mas, dituliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillahirrahmanirrahim, sama Alhamdulillahirabbil alamin. Terus tuh. Kelihatan ya. Suaranya Pak Hamam mute Pak itu Pak. Oh nggih, terima kasih. Jenengan potret mawon. Oh nggih Pak. Terus dijapri ke saya ya. Nggih Pak. Bentar Pak. Sampun Pak. Ya, saya cek sebentar. Baik, terima kasih. Silahkan ambil Al-Quran, baca surat Al-Baqarah 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik, belajar ngaji di mana Mas? Di kampung, di rumah, sama dulu SMP SMA dulu pernah
pesantren di Al Asyariah di Wonosobo, Pak. Alhamdulillah. Ya, nulisnya juga di sana belajarnya. Iya, tapi nakal mungkin dulu, Pak. Kalau itu mah sama dengan saya itu. Saya di pondok juga nakal kok. Nggak apa-apa. Baik. Ya, tinggal dikembangkan supaya nanti muridnya tidak nakal ya. Iya, Pak. Terus belajar. Yang penting dalam proses PPG ini tentu saya akan support untuk menuju UP sama UKIN. Nah, cara saya mensupport apa? Membetulkan yang kurang, menyempurnakan yang sudah baik, dan tentu menambah semangat bagi yang sudah semangat ya. Terima kasih, Pak. Dibaca ulang-ulang terus, latihan soal, keterampilan, dan teori-teori belajar itu minimal teori belajar. Teori yang lain nggak ingat nggak apa-apa, karena guru itu harus, itu istilahnya mantra Mas ya, mantranya guru itu di teori belajar. Jadi nggak boleh kita nggak tahu teorinya tentang konsep pembelajaran ya. Pak. Baik, minta tolong dipanggilkan Pak Lukman Hakim ya. Oke, Pak. Oke. Matur nuwun Mas. Dan kita anggap ini selesai ya. Silakan beraktivitas. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live, Mbak. Monggo.